Ayo Mas, udah. Udah on itu loh. Lah, baru minum. Sek, yo. Yo, 1, 2, 3. Salam Lestari. Halo Lor, kembali lagi di Dia Toblok Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Mas, tadi sarapannya piye, enak ndak masakanku? Apa yang masak emak kok? Kamu cuma ini nyediain kerupuk. Maklum Lor, nggak bisa masak. Enggak, sebenarnya bisa, cuman nggak ada waktu. Terus kalau ada waktu, pikirannya dia itu juga macam-macam kan, dia itu multifungsi. Jadi dia masih kepikiran kerjaan ngelatih, masih kepikiran anaknya gimana, tanamannya gimana. Nah kacau deh masakannya. Kalau orang Jawa bilang bumbune orang ngalor orang idul. Nggak kemana-mana bumbunya. Mas, ini mumpung kita udah habis sarapan ini, berarti kan udah ada tenaga lagi untuk menceritakan. Alah, yang tadi aja sebenarnya masih bertenaga aku. Masa sih? Iya. Ayo. Lanjut yuk. Ya. Berarti kita bahas jin Islam ya? Ya. Jadi ceritanya begini, setelah capek cari ke sana kemari pesugihan itu, yang terakhir kan sampai sudah menyinggung-nyinggung tentang ada tidak jin putih atau jin Islam yang ngasih uang. Ini siang terjadinya. Aku tidur itu tiba-tiba aku bermimpi ada satu apa ya, kayak buto gitu loh. Kayak buto berbentuk hitam kayak genderuwo, tapi tidak berbulu. Jadi besarnya kayak genderuwo tapi tidak berbulu, tapi dia bertaring, matanya ya kayak mata jin biasa itu, agak sipit ke atas itu, agak merah. Tiba-tiba itu langsung aku digulat. Oh. Wah, langsung gitu. Grepeng gitu. Nah, grepeng itu sambil ngomong, "Ayo, gelut karo aku." Wah, ditantang gitu, Mas. Sudah diserang. Oh, udah diserang. Sudah gitu. diserang. "Ayo gelut karo aku." Wah, capeknya bukan main. Terjadi pergulatan itu lama sekali. Lama banget. Nah, ketika bergulat itu dia pelan-pelan berubah. Bentuknya itu berubah. Jadi dari hitam besar itu kemudian kelihatanlah bahwa itu ternyata dia itu memakai jubah. Oh, jubah anu kayak yang dipakai ustadz gitu. Ya, mirip itu. Oh. Ini juga pakai sorban. Nah, terus itu bergelut. Kemudian aku didorong. Jadi jelas aku kalah itu. Aku didorong. Kowe pengen ngene iki. Dia begitu. Set. Jadi ini ada lalat banyak. Ada banyak lalat hijau yang besar-besar. Terus dia gini. Set. Begitu dia banting, set itu berubah menjadi uang. Dia bilang, "Kamu pengen ngene iki?" Kamu pengen kayak gini. Nah, ya aku ngomong, aku memang membutuhkan itu untuk membayar hutang. Terus dia ngomong, "Tahu gak nek kaya ngono kuwi kowe nyilakani wong-wong kuwi?" Gitu. Tahu nggak kalau jenengan kayak gitu tuh mencelakakan orang lain gitu? Iya. Aku jawab lagi, "Tidak, karena yang aku tumbangkan diri sendiri, tidak bisa." Membuat orang menerima uang haram berarti kamu juga mencelakakan orang-orang itu. Karena apa? Orang-orang itu juga tahu itu uang haram, tapi tetap dia pakai, maka berdosalah mereka. Disitulah kamu berlipat-lipat. Dosanya ya. Dosanya menjadi berlipat-lipat sekalipun seolah-olah kamu hendak menumbalkan diri. Gitu. Terus aku diajak kenalan. Jenengku, kalau ini aku berani menyebutkan, gitu. Ahmad Khairodin. Ahmad Khairodin. Ya, namanya itu. Nah, terus, "Nek, kamu mau? Aku mau ikut kamu."
jinnya itu. Nah, kamu nek dadi aku mau diikuti jin sesakti itu, laler hijau itu lo dibanting jadi uang ratusan ribu semua. Mau nggak? Ya nek orang normal pasti mau. Aku juga normal waktu itu, mau aku. Ya, nggak apa-apa. Terus dia bilang, Neng, ono syaratnya. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa Mas? Sebentar toh, kamu itu ngejar-ngejar. Aku kepo. Ini perhatikan ya, ini yang akan menjadi ciri-ciri dari jin Islam. Di dalam rumahmu itu tidak boleh ada gambar hidup. Maksudnya gambar hidup itu? Foto, gambar artis, gambar apapun yang hidup itu tidak boleh. Setidaknya gambar manusia itu tidak boleh. Gitu, tertampang di dinding loh. Yeah. Tapi kalau di album boleh. Binatang boleh enggak? Kan itu juga hidup juga. Sebaiknya tidak. Tapi setidak-tidaknya gambar orang. Kalau nggak bisa, misalnya karena anak-anak itu kan masih suka gambar, ya sudah nggak apa-apa. Gitu. Apalagi kalau gambar itu sangat menyerupai. Jadi gambar binatang atau gambar orang tapi abstrak itu masih mendingan. Apa-apa ya. Paham ya? Tapi kalau sudah sangat menyerupai, apalagi foto, itu tidak boleh digantung di dinding. Alasannya? Ya enggak, itu syarat. Masa syarat pakai alasan? Ya kan tanya. Enggak, memang enggak boleh. Kenapa kok enggak boleh? Enggak gitu? Boleh, memang enggak boleh. Terus tidak boleh ada benda tajam yang tergeletak begitu saja tanpa sarung. Nah kan susah. Kadang-kadang kan kita menjahit, Lucy menjahit, jarumnya taruh di meja, lupa, itu enggak boleh sama sekali. Jadi benda-benda tajam itu harus ada wadahnya, ada sarungnya. Disimpan lah ya. Dan itu harus disiplin. Oh ya berat ya. Tidak boleh ada bunga yang konotasinya seperti ini sesaji, mawar, kantil, kemenyan juga melati. Tidak boleh. Kemenyan yang hitam itu loh. Nah, kalau kemenyan Arab, kemenyan madu itu boleh. Tapi membakarnya juga bertujuan hanya untuk mengharumkan ruangan. Itu boleh. Semua ruangan harus bersih. Nah ini susah. Kamu kan tahu aku kayak apa orangnya. Geletak-geletek itu gak boleh. Itu harus bersih, dipel bersih sekali. Seisi rumah harus sholat 5 waktu. Nggak boleh bolong-bolong. Pakaian juga harus bersih. Maka aku akan jadi makmummu. Jadi kalau aku sholat, dia akan menjadi makmum. Aku akan mengikuti setiap langkahmu, intinya begitu. Wah, ini menjanjikan juga sih. Tapi kan aku butuh jawaban yang lebih konkret. Tapi kan tidak mungkin aku tanya, lah kalau aku minta uang bisa apa enggak, kan nggak bisa. Kalau tanya begitu kan kira-kira. Jadi aku tanya, lalu apa yang bisa kamu berikan untuk aku? Dia cuma jawab begini, dengan seizinmu aku bisa mendoakan kamu. Hah? Mendoakan tok? Iya. Iya. Jadi dia hanya mendoakan, itu pun atas seizinku, karena katanya kalau manusianya tidak minta, mereka itu tidak diizinkan oleh Tuhan, gitu. Untuk mendoakan, bukan untuk membantu sama sekali nggak bisa. Cuman mendoakan ya. Nah sudah, terus aku tanya. Jadi misalnya begini, penagih hutang ini karena emosi, tiba-tiba mereka sudah kalap, terus aku dipukuli. Apa kamu akan membelaku? Aku akan mendoakan agar kamu tidak dipukuli. Itu preman-preman bisa nggak sih didoakan seperti itu? Kayaknya susah deh. Kayaknya kan susah. Jadi aku mulai, aduh lah ini. Terus
aku harus menyediakan apa. Tidak harus, tidak usah menyediakan kecuali yang aku sampaikan tadi. Tapi yang dia sampaikan itu tadi sudah berat. Iya. Gitu. Pasti ada lenanya lah ya, kalau manusia jadi, itu. Di rumah itu harus ada kamar khusus untuk sholat. Dan itu betul-betul bersih dari hiasan, bersih dari apa. Kalau ada yang dicentel yang digantungkan, maka yang boleh adalah kopiah, itu boleh, tasbih boleh. Selain itu tidak boleh ada gambar apa ya, bintang film yang seksi misalnya siapa. Ini kita Mirzani, di situ ada gambarnya, nggak boleh, jelas itu. Kita Mirzani. Bahkan, enggak. Lah ya, misalnya itu. Iya. Nah terus gambar kita aja, dia sarankan jangan. Gitu. Jadi jangan ada gambar yang hidup, gitu. Itu nggak boleh. Aku nggak ngerti sebabnya apa, tapi itulah yang disampaikan si Ahmad Khairuddin ini. Terus akhirnya jenengan memutuskan ya ikut aku atau enggak? Aku bilang gini, intinya gini, monggo kalau mau ikut, tapi saya kurang tertarik gitu loh. Artinya nek mau ikut monggo, tapi kalau aku harus menjalani seperti yang kamu syaratkan itu susah sekali. Jadi patung itu juga nggak boleh. Padahal jenengan pecinta seni ya. Nah, bukan hanya saya suka seni, tapi aku juga menjalani itu. Jadi kadang-kadang aku buat patung, kadang-kadang buat gambar apa patung dengan bokong yang seksi, kan begitu. Iya memang begitu. Nah itu rupanya seperti itu membuat tidak sejalan gitu. Jadi akhirnya dia sempat ngikut itu hanya beberapa hari. Gak kuat ya. Akhirnya dia pamit. Ahmad Khairuddin ini pamit dan bilang bahwa kalau datang saatnya kita bisa apa bersama lagi, dia akan dengan senang hati. Gitu. Habis itu udah nggak pernah ketemu lagi gitu. Kalau ketemu dalam arti silaturahmi, selo masih sampai sekarang pun masih. Oh iya. Masih sering ketemu. Itu Ahmad Khairuddinnya kesini atau? Ya kesini toh. Masa aku yang kesana? Ya enggak, maksudnya tuh apa cuman lewat kayak meditasi gitu atau memang jinnya itu yang kesini? Oh lewat meditasi. Jadi kalau pas aku meditasi dia kadang-kadang nongol, lalu salam dulu, assalamualaikum dan sebagainya, dan aku jawab. Aku jawab terus kabare piye, ape-ape wae to dan sebagainya. Intinya dia tetap mendoakan karena saya tidak pernah mencabut izin untuk mendoakan. Kalau prinsipku kan siapapun boleh mendoakan, monggo. Gitu. Mas nanya, itu jinnya itu dari sana, dari tanah suci gitu? Kan kalau jin Islam kan bukan dari Arab, tapi dia dari Persia kayaknya. Persia itu Iran. Oh. Mas, setelah jenengan berpisah sama Mbak Lucy, ya. Nah Mbak Lucy kan Islam nggih. Itu Ahmad Khairuddin itu ngikut Mbak Lucy atau enggak? Nah ini termasuk yang perlu dijelaskan. Kalau ada jin Islam pria ngikutin seorang wanita Muslim atau non Muslim, harus dicurigai ini jin Islam bener apa enggak. Oh gitu. Gitu. Jadi karena si Ahmad ini laki-laki, ya dia ngikutnya laki-laki. Wong itu aturannya ketat kok. Baru yang tentang dinding nggak boleh begini-begini lah, perilaku. Padahal kamu kan tahu sendiri ya, aku kayak apa ya, misalnya ada anggota, anak buah, murid, siapa teman, cipika-cipiki kan biasa. Si Ahmad ini nggak boleh. Oh gitu. Gitu. Jadi kan nggak dapat apa-apa, aku sudah. Terus gini terus ya. Bukan, salaman boleh. Oh salaman boleh. Tetapi yang nggak boleh kan kalau misalnya kamu bukan muhrimku kan nggak boleh ini, nggak boleh, apalagi begini. Oh gitu. Gitu loh. Diterusin toh?
Diterusin apanya? Kan cuma segini jaraknya. Enggak jelas dong. Gitu, jadi aturannya ketat itu. Bahkan setelah sholat itu ada wiridan-wiridan tertentu yang dia sarankan, bukan suruh. Dia hanya usul gini, kalau habis sholat maghrib sebaiknya kamu ini baca-bacanya ini sama-sama, nanti aku tak juga ikut baca. Jadi sebenarnya kalau itu aku lakukan, mungkin pemahamanku tentang Islam juga akan lebih bagus ya, mungkin karena si jin ini kan berarti semacam loh ya, menuntun dari belakang. Jadi meskipun dia ngomongnya jadi makmum, karena tidak boleh jin ini mengimami manusia gitu. Jadi dia jadi makmum tapi dia mengarahkan. Misalnya ucapan salah nanti dia akan benerin gitu. Tapi pada waktu itu situasinya aku itu ditagih hutang terus, jadi tidak bisa mikir yang lain gitu. Tapi dia mulai memberi kesadaran bahwa apabila aku terus berusaha dan apabila memang bisa berhasil, maka dia sudah kayak menitipkan dosa gitu loh. Memberi kesadaran bahwa orang-orang ini tetap bisa celaka karena dengan sadar menerima uang haram. Itu aku taunya bukan dari kuncen, taunya dari jin Islam. Gitu. Kayak gitu ya kalau jin Islam beneran ya. Enggak jin yang membo-membo gitu ya. Enggak. Jadi dari dia aku tahu bahwa jin Islam itu tidak akan boleh memberi sesuatu sekalipun secara kesaktian dia mampu. Bisanya mendoakan. Iya, itu kan sama dengan guruku toh. Ini ada cangkir, dia beginikan, airnya mendidih, dia bisa bikin kopi, tapi sambil ngomong, tidak boleh dilakukan. Artinya ini tidak boleh terus didemokan, terus kamu nggak punya kompor, sudahlah setiap masakan begini-begini. Terus daun sirih, mana daun sirih? Ini bukan daun sirih, ini uang, nggak boleh begitu terus buat belanja. Padahal bisa ya. Andai kata bisa, sebab yang namanya bisa atau tidak itu sebenarnya hanya atas izin Tuhan. Nah, ketika dia melakukan itu, ketika guruku melakukan itu kan memang diizinkan Tuhan. Mungkin untuk memberi pencerahan pada aku kan gitu. Mas, tadi kan jenengan kan bilang persyaratannya yang dari jin Islam itu kan tidak boleh ada benda tajam itu tidak disarungi kan ya, gitu. Tidak boleh benda tajam itu telanjang. Nah, padahal kan kalau misalnya kayak kita ya, peso itu kan nggak ada tutupnya, ditaruhnya kan di tempat peso kan gitu. Nah itu gimana Mas? Ya menurut dia nggak boleh, harus ada tempatnya sendiri-sendiri, baru ditempatkan lagi di tempat yang tersembunyi gitu loh. Jadi misalnya almari atau kotak atau apa gitu. Jadi benda tajam sangat tidak boleh. Karena salah satunya itu benda tajam itu termasuk yang disukai sama setan-setan itu. Lah kenapa? Maksudnya kok suka sama benda-benda tajam itu kenapa? Ini wes contohnya, kamu sedang marah, marah yang amat sangat. Kamu lihat pisau, apa yang kamu pikir? Oh ya bisa itu untuk menusuk gitu ya. Itu untuk mencelakai. Iya, tapi kalau kamu marahan sama aku, yang kamu lihat atau kamu pegang bantal gitu. Oh gitu, atau paling-paling kamu gebuki aku. Enggak. Empuk toh. Enggak itu. Gitu. Jadi mungkin penjelasannya begitu karena itu dugaanku sendiri. Karena itu ya jin Islamnya enggak menjelaskan ya kenapa gitu ya. Iya, tapi kan itu harus dianalisa sendiri. Jadi seperti kalau dia ngomong seperti itu kan konsekuensinya semua pusaka itu kan harus saya buang. Semua batu akik yang saya kumpulkan bertahun-tahun itu, yang katanya Om Jimat sesekali kita juga jualan akik untuk menyambung makan, itu juga harus hilang. Nggak boleh
ada barang yang berpotensi ditempati jin jelek. Gitu. Mas, mau nggak jin Islam itu ditempatkan di suatu tempat, apa misalnya kayak besi atau apalah, di suatu benda gitu kan? Soalnya kan setauku itu ada yang bilang itu ini jimat Islam gitu. Nih sebelumnya aku minta maaf ya sama sedulur DTC, karena saya hanya menjawab berdasarkan pengalamanku. Kalau dari pembicaraan dengan si Ahmad ini tidak mungkin. Dia tidak mau berdiam di satu tempat yang konotasinya adalah jimat. Karena dijimatkan itu sudah dosa buat dia. Begitu. Jadi pertanggungjawabannya langsung pada Tuhan. Tidak mau, tidak berani. Jadi dia akan menolak gitu loh. Nah, analisa saya kalau dia misalnya mau, maka dia tidak punya hak untuk melarang yang lain tinggal juga di situ. Analisaku. Tapi kalau itu kan juga aku tawari. Lah gimana? Nanti kamu misalnya iya, kamu terus mau bertempat di mana? Oh, enggak perlu. Oh gitu. Gitu. Berarti kalau ada orang yang bilang itu jimat itu isinya jin Islam, itu tuh berarti jin yang menyaru jadi jin Islam gitu ya Mas? Aku nggak berani jawab, tapi menurut pengalamanku ya harus waspada gitu. Berdasarkan pengalamanku, jin Islam tidak akan tinggal di satu benda ya, gitu ya. Apakah itu pusaka berbentuk benda tajam, keris, tumbak, cundrik dan sebagainya, apakah batu gitu. Tidak, setauku. Mas, ternyata susah banget ya diikutin jin Islam ya. Menurutku ya sampai sekarang susah banget dan tidak cocok. Tidak cocok. Lah itu kan ada Thomas itu yang di toko yang jual kayak perlengkapan Islam gitu, itu kan ada kayak minyak gitu Mas, minyak misik, minyak apa kayak gitu. Itu jin Islam suka kayak gitu enggak? Minta dikasih kayak gitu apa enggak? Mereka tidak minta. Oh. Jadi tidak setauku ya. Mungkin ini si Ahmad aja yang baik atau memang karakter jin Islam seperti itu. Tetapi kalau kamu tanya tentang jin Islam, otomatis yang aku ingat si Ahmad Khairuddin ini dia pasti nggak minta. Tetapi misalnya aku pakai minyak misik, dia suka, gitu. Dia suka baunya. Tapi dia tidak pernah minta untuk di ruangan tertentu dikasih gitu, enggak. Jadi mereka tidak minta, mereka hanya ingin menjadi makmum orang yang menurut keyakinannya adalah soleh, itu aja. Yang dia dapatkan sebenarnya itu aja. Jadi dia bisa kelihatan oleh malaikat atau oleh Tuhan bahwa dia mengikuti seorang yang menurut keyakinannya adalah baik, soleh. Dan aku jauh dari itu. Persoalannya di situ. Mas, terus ini yang kalau jenengan kan bisa bermeditasi ya, bisa ngelihat gitu kan. Ya. Nah, kalau misalnya kita itu soleh, kita itu seperti yang disyaratkan jin itu, nah ada jin yang mau ikut dia, tapi dia kan nggak tahu, itu gimana Mas? Pasti dia tahu. Oh iya. Pasti si jin ini membuat tahu, karena untuk mengikuti orang pun harus seizin orang itu. Oh gitu. Pakemnya kan begitu. Oh. Gitu. Berarti harus nemuin iya, dulu. jadi kamu nggak bisa misalnya bilang ke aku misalnya ya, Mas, aku kok kayaknya diikuti jin Islam, loh kok bisa begitu? Misalnya pas begini kelihatan sih bayangannya pakai pakaian gini Islami banget misalnya begitu. Oh, hati-hati. Karena setan itu bisa menyaru apapun kecuali Nabi, gitu loh. Apapun kecuali Nabi, dan di atasnya itu Nabi dan Tuhan maksudnya. Jadi dia mau menyaru malaikat, ya bisa kok, dia juga malaikat kok.
setan tertentu itu kan sudah malaikat. Itu malaikat yang hitam, katakan begitu. Berarti ini ya. Berarti kalau misalnya cuman kayak ngelihat ada bayangan atau apa, itu tuh belum tentu itu betul-betul benar jin Islam ya. Iya. Kalau yang apapun, benar jin apapun. Islam itu berarti bukan hanya jin Islam, apapun. Jadi kalau kamu melihat dalam meditasi ya, kamu melihat cowok ganteng, itu belum tentu dia cowok. Bahkan jenis kelamin aja dia bisa mengelabui. Udahlah, belajar dari buncing. Buncing itu sebenarnya jenis kelaminnya apa? Gitu. Penampakannya aja dia seperti transgender, tapi ada orang yang sudah bersetubuh dengan dia dan bersaksi bahwa dia itu perempuan, sementara Pak N juru kuncinya bersaksi bahwa dia itu laki-laki. Itu baru buncing yang ada wujudnya. Lah yang tidak ada wujudnya itu terus kayak apa? Jadi kalau aku lewat meditasi ya, misalnya melihat, wah ini kok ada hantu perempuan kayak merana mencari anaknya, dia bilang apa, meninggal pada saat anaknya melahirkan. Dilihat lagi dengan meditasi, nanti akan kelihatan bentuknya, pelan-pelan berubah. Nanti kalau kita bilang belum, sudah lihatkan apa aslinya, nanti akan kelihatan lagi, makin jelek, makin jelek, makin jelek. Jadi seluruh hidup setan itu memang dipakai untuk memperdaya manusia. Itu tujuan hidup mereka. Mas, berarti caranya jin Islam itu untuk bagaimana yang mau diikuti itu tahu piye Mas? Aku masih bingung. Biasanya kan lewat mimpi. Oh, lewat mimpi. Kayak aku ya, itu kan lewat mimpi. Nah, tinggal itu terus dijalanin dah. Jadi apa yang orang lain menempuhnya lewat meditasi, bagi orang yang belum bisa meditasi kan bisa lewat mimpi. Nah, kalau lewat mimpi berarti kita pasif, sana yang aktif, kan gitu. Kalau memang dia pengen ikut, itu kan berarti sana bisa aktif. Gitu. Paham. Soalnya kan tadi yang aku bingung, terus caranya jin Islam itu untuk ngomong kalau mau ikut orang, padahal orang itu nggak bisa meditasi, itu gimana? Ya lewat mimpi. Tapi jangan lupa loh, setan pun sangat bisa kasih mimpi. Ya intinya kan tadi rambu-rambunya kalau jin Islam itu kan tidak boleh ada ini persyaratan itu tadi toh. Kalau misalnya ada yang minta, ada yang ini, berarti itu kan bukan jin Islam kan gitu. Gini supaya gampang tak kasih contoh. Misalnya kamu, ini yang sedang kamu rasakan apa, beban yang agak berat misalnya apa? Ya ini kalau saat ini sih si Akio itu lo susah banget kalau suruh belajar gitu. Nah misalnya ya kamu bilang begitu sama jin, terjadi dalam mimpi. Dia pakai pakaian yang Islami ya, Islami banget lah, sorban dengan jubah. Lalu dia bilang, ya sebagai ibu kamu harus kasih tahu yang baik, yang sabar, jangan pernah memukul. Kesimpulanmu ini benar seperti penampilannya jin Islam atau bukan? Iya. Nah supaya ini apa, doa-doamu itu, keinginanmu dan upayamu itu terdorong seperti di amplifier, jadi lebih menguat. Cobalah kamu bakar kemenyan, sediakan kembang setaman. Apa itu? Ya dia jin yang jelek menyaru. Nah itu maksudku. Jadi ikuti aja. Kan si Ahmad sudah ngomong, kalau jin Islam dia hanya bisa doakan. Jadi kalau kamu ngomong lalu dia mengelus dada, terus dia berzikir menyebut asma Tuhan, kemudian dia, ya aku hanya bisa ikut mendoakan, itu jin Islam. Kalau dia ngomong kotok banyak, kamu harus rajin beribadah, kamu harus begini,
lalu sediakan ingkung apa, nah itu buntutnya ini. Patokannya itu ya. Gitu. Islam hanya bisa mendoakan. Oke, udah paham aku sekarang. Mas, maaf ge. Ya. Kalau mau menjawab ya monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau boleh tahu, ya. Kan sekarang kan jenengan ke gereja. Ada ndak jin Kristen yang ikut sama jenengan gitu, mau ikut gitu? Jin Kristen itu tidak ada. Gitu. Jadi tidak ada jin beragama Kristen. Gitu. Lah itu kenapa, Mas? Karena Kristen tidak percaya adanya jin. Kristen itu hanya percaya adanya setan. Jadi siapapun dari kalangan gaib yang menggoda manusia atau mencoba berinteraksi dengan manusia, maka itu berarti setan. Ini salah satu misteri ilahi ya. Tuhan itu membiarkan kita melihat apa yang kita percayai. Jadi kalau kita beragama tertentu, maka ya yang kita lihat ya yang dalam lingkup itu gitu. Ini termasuk jinnya gitu. Jadi jin tidak bisa beragama Kristen karena agama Kristen sudah bilang bahwa kalian itu setan. Jadi intinya kamu hanya melihat atau kamu cenderung melihat hanya yang kamu percayai. Paham nggak? Aku bingung. Nah itu yang harus kamu cari dengan meditasi. Meditasi itu salah satu pertanyaan besar yang harus dijawab adalah, jadi apa yang sebenarnya harus aku lihat? Apa yang sebenarnya harus aku percayai? Karena kedua hal ini sebenarnya beda. Tapi temukan itu lewat meditasi. Salam lestari.